Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, dengan mengamati gambar peredaran darah manusia, kalian dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia dan fungsinya dengan baik. Kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, kalian dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan baik. Ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dan bagian pantun dengan benar. Keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian dapat membuat pantun dengan tema tertentu dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Darah sangat berperan penting bagi manusia. Kalian tahu apa saja peran darah? Peranan darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat bagian jantung tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Yang kedua, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang ketiga adalah bilik kiri. Bilik kiri adalah berfungsi untuk memompa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang terakhir, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, itulah keempat fungsi bagian jantung. Organ peredaran darah berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena atau balik. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa banyak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar adalah aorta. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang banyak membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh arteri ini memiliki cabang-cabang. Ujung cabang terkecilnya adalah pembuluh kapiler, di mana di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada pembuluh nadi, darahnya kaya akan oksigen, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Denyutnya terasa, dindingnya tebal dan elastis. Letaknya jauh dari permukaan tubuh, dan ketika luka, darah akan meluncur dengan deras. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik, darahnya banyak mengandung karbon dioksida, mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Denyutnya tidak terasa, dindingnya tipis dan tidak elastis. Letaknya dekat dengan permukaan kulit, dan ketika luka, darah akan menetes. Itulah perbedaan-perbedaan lain dari pembuluh nadi atau pembuluh arteri dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Organ peredaran darah yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru sangat berperan penting dalam proses peredaran darah manusia. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung banyak oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, karbon dioksida tersebut setelah kembali ke jantung maka akan dipompa ke dalam paru-paru. Nah, ketika sudah berada di paru-paru, karbon dioksida tersebut akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh manusia disebut dengan sistem peredaran darah.
sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, seperti pada video di samping, sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta dan pembuluh arteri. Nah, kemudian darah akan menuju tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Setelah peredaran sampai ke seluruh tubuh, maka akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena. Nah, darah itu akan sampai pada serambi kanan. Nah, selanjutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Seperti pada video di samping, sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju ke paru-paru yang melewati pembuluh arteri pulmonalis. Setelah sampai di paru-paru, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan sampai pada serambi kiri. Nah, itulah mekanisme sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Nah, kita sudah mempelajari organ dan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Ucapan syukur ini bisa kita lakukan dengan cara berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, kalian tahu apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, ciri-ciri pantun antara lain: pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris pada pantun juga dapat disebut dengan larik. Kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak ABAB atau bersajak AAAA. Nah, bersajak ABAB artinya pada baris pertama dan ketiga memiliki bunyi yang sama, sedangkan pada baris kedua dan keempat memiliki bunyi yang sama juga. Nah, sementara pada yang bersajak AAAA artinya pada baris pertama sampai pada baris keempat memiliki bunyi yang sama. Nah, ciri yang berikutnya adalah memiliki sampiran dan isi. Bagian-bagian pantun itu ada 2, yaitu sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua yang merupakan pengantar pantun. Sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan pesan atau amanat dari pantun. Nah, kalian sudah mengerti? Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.